Apa itu rekonsiliasi? Mengapa rekonsiliasi penting? Bagaimana caranya merekonsiliasi kas kecil? Ikuti terus video ini sampai selesai. Selamat datang di Jurnal Akuntansi Keuangan, channel khusus akuntansi keuangan dan pajak di Indonesia. Ada tutorial, ada berita akuntansi terkini, ada juga career advice khusus posisi accounting dan finance. Bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita akuntansi terkini dan tutorial-tutorial bermanfaat dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Kita mulai dengan topik yang pertama, mengapa rekonsiliasi kas kecil itu penting. Tetapi sebagai awal kita mulai dulu dengan rekonsiliasi secara umum. Sebab yang direkonsiliasi itu bukan melulu kas kecil. Bisa jadi kas besar, bisa jadi inventory, bisa jadi akun-akun yang lainnya. Namun saya tahu saat di kampus yang diajarkan biasanya rekonsiliasi kas bank. Di Jurnal Akuntansi Keuangan saya akan bahas tentang bagaimana caranya merekonsiliasi kas kecil. Nah, mengapa merekonsiliasi kas kecil itu penting? Jawaban sederhana dan singkatnya, untuk memastikan bahwa catatan kas kecil sudah akurat. Itu tujuan utama dari melakukan rekonsiliasi kas kecil. Sebagai contoh, misalnya Anda seorang pengusaha. Katakanlah usaha kecil seperti minimarket. Di malam hari menjelang tidur tentu Anda memeriksa laporan kas yang dikirimkan oleh kasir minimarket Anda. Kira-kira saat memeriksa laporan kas tersebut, apa yang ada di benak Anda? Saya hanya mengira-ngira. Yang pertama mungkin, apakah laporan kas ini bisa dipercaya? Jangan-jangan ada salah ketik angka, atau jangan-jangan konsumen kurang membayar, atau jangan-jangan kasir saya lebih memberi uang kembalian. Dan yang paling parah mungkin Anda mulai curiga, jangan-jangan kasir saya nilep uang, dan lain sebagainya. Intinya campur aduk antara ragu-ragu dan curiga. Itu pasti. Dan ini terjadi hampir di semua lingkungan bisnis, kecil, menengah maupun besar. Pasti terjadi bahwa pemilik usaha atau atasan di kantor curiga, ragu-ragu, tidak percaya dengan laporan kas. Dan ini sesuatu yang sangat wajar. Jangankan orang lain, bahkan anggota keluarga sendiri pun begitu menyangkut urusan uang rasanya sulit untuk percaya. Iya kan? Nah, di lingkungan perusahaan besar, rasa curiga dan keraguan-raguan yang sama biasanya juga dirasakan oleh para atasan, entah itu supervisor, atau chief accounting, atau manajer, controller, bahkan sampai direktur keuangan. Biasa curiga terhadap pengelolaan uang, jangan-jangan ada yang bocor. Saya pikir tidak perlu merasa bad feeling dengan hal seperti itu. Begitu juga teman-teman di kasir dan yang biasa memegang uang operasional, saya pikir nggak perlu merasa tidak enak. Sebab bagaimanapun juga, pada dasarnya tidak ada orang yang mau kehilangan uang. Nah, ironisnya, yang namanya uang, apalagi uang tunai, sangat rentan hilang. Nah, supaya sama-sama enak, pengusaha merasa tenang, kemudian kasir atau orang yang pegang uang juga tidak perlu merasa bad feeling karena dicurigai. Nah, para akuntan punya solusinya. Akuntansi menyarankan agar mereka yang pegang uang, biasanya kasir, membuat laporan yang disebut rekonsiliasi kas. Begitu juga uang kecil, perlu dibuatkan laporan rekonsiliasi kas kecil. Nah, apa itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu reconcile, yang artinya selaras atau sesuai. Sehingga rekonsiliasi bisa diartikan sebagai menyesuaikan atau menyelaraskan. Khusus di Jurnal Akuntansi Keuangan, saya menggunakan definisi menyesuaikan supaya lebih mudah kita pahami. Nah, pertanyaannya, antara apa dengan apa yang disesuaikan? Jawabannya, yang direkonsiliasi adalah
satu informasi dengan informasi yang lain. Nah, dalam rekonsiliasi kas kecil yang disesuaikan ada dua hal. Yang pertama, antara saldo catatan buku kas kecil dengan fisik uang. Kemudian yang kedua, total nilai pengisian kas kecil kembali menurut versi buku kas kecil dengan menurut versi buku kas besar. Sebab proses pengisian kas kecil kembali itu terjadi bisa dibilang semacam pindah buku dari kas bank atau kas besar ke kas kecil. Sehingga nanti yang di-compare adalah pengisian kembali menurut versi buku kas kecil dengan menurut versi buku kas besar. Apakah cocok atau tidak? Nah, bagaimana caranya membuat laporan rekonsiliasi kas kecil? Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu langkah-langkah merekonsiliasi kas kecil. Langkah-langkah membuat rekonsiliasi kas kecil dengan menggunakan aplikasi Excel. Yang pertama, buat sheet baru dan beri label rekonsiliasi pada file Excel buku kas kecil Anda. Kemudian langkah yang kedua, buat judul rekonsiliasi kas kecil. Bulan Juni tahun 2021 misalnya. Pada ujung atas kanan sheet yang dibuat pada langkah pertama. Kemudian langkah ketiga, kira-kira 2 baris setelah judul laporan, buat border atau frame mulai dari kolom B hingga kolom F. Kemudian ke bawah kira-kira hingga baris ke-25 atau sejauh-jauhnya mungkin baris ke-30. Kita akan membuat isi laporan rekonsiliasi dalam frame ini. Kemudian langkah yang keempat, bagi frame menjadi 2 blok secara horizontal dengan menggunakan garis double sebagai pembatas. Kemudian langkah yang kelima, beri judul saldo buku kas kecil versus fisik uang pada ujung atas blok pertama atau blok yang paling atas. Di bawah judul tersebut tampilkan saldo buku kas kecil sebesar 750.000 misalnya. Kemudian tampilkan hasil hitung fisik secara terperinci berdasarkan nilai nominal mata uang. Misalnya, nominal Rp500, kita tahu keping uang terkecil adalah Rp500. Misalnya, setelah dihitung secara fisik ada 30 keping. Sehingga 500 kali 30 keping sama dengan Rp15.000. Kemudian nominal Rp1.000 kali 25 lembar. Sehingga totalnya Rp25.000. Selanjutnya adalah nominal uang Rp2.000. Ada 20 lembar setelah dihitung secara fisik. Sehingga jika dikalikan 20.000 kali 20 lembar sama dengan Rp40.000. Selanjutnya mata uang dengan nominal Rp5.000. Setelah dihitung fisiknya ada 24 lembar misalnya. Maka 24 kali Rp5.000 sama dengan Rp120.000. Kemudian nominal uang Rp20.000. Setelah dihitung ada 15 lembar. Sehingga totalnya jika dikalikan menjadi Rp300.000. Yang berikutnya adalah nominal uang Rp50.000-an. Setelah dihitung ada 3 lembar. Sehingga jika ditotal jadinya Rp150.000. Yang terakhir nominal mata uang yang paling besar yaitu Rp100.000. Ada 1 lembar. Sehingga Rp100.000. Jika ditotal semua, nah teman-teman bisa ditotal sendiri, nilainya sebesar Rp750.000. Perlu diketahui bahwa ini adalah laporan setelah disesuaikan. Sehingga antara saldo buku kas kecil sama persis nilainya dengan total fisik uang. Pada kenyataannya para kasir sering sekali terpaksa kerja lembur atau overtime gara-gara tidak balance antara saldo pada buku kas kecil dengan fisik uang. Itu sebabnya seringkali teller bank pulangnya malam-malam padahal tidak menerima transaksi sejak jam 3 sore. Kenapa? Karena mereka sibuk mencari apa yang menyebabkan fisik uang dengan saldo yang dicatatan tidak sama. Kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu langkah yang keenam. Langkah keenam, beri judul pengisian kas kecil menurut buku kas kecil versus menurut buku kas besar.
pada blok yang kedua atau yang di bawah. Nah, di bawah judul tersebut, sajikan daftar transaksi pengisian kas kecil menurut buku kas kecil tanggal per tanggal. Lihat pada kolom debit buku kas kecil. Misalnya, pada tanggal 2 Juni, minggu pertama, pengisian kas kecil dilakukan sebesar 4.250.000. Kemudian 9 Juni, minggu kedua, diisi sebesar Rp4.400.000. Kemudian tanggal 16 Juni, minggu ketiga, diisi sebesar Rp4.300.000. Kemudian di minggu keempat, yaitu pada tanggal 26 Juni, diisi sebesar Rp3.900.000. Dan terakhir pada tanggal 30 Juni, minggu kelima diisi sebesar Rp4.500.000. Jika ditotal 5 minggu tersebut, minggu pertama hingga minggu kelima, sebesar Rp21.350.000. Kemudian di bawahnya, sajikan daftar transaksi pengisian kas kecil menurut buku kas bank atau kas besar, tanggal per tanggal juga. Lihat pada kolom kredit buku kas besar atau kas bank. Misalnya sama persis dengan yang di kas kecil. Bisa saya sampaikan di sini bahwa sangat jarang terjadi selisih antara pengisian kas kembali menurut versi buku kas kecil dengan buku kas besar. Mengapa demikian? Karena memang accounting system menerapkan double entry accounting system. Artinya setiap kali mengkredit buku kas besar pasti disertai dengan pendebitan pada buku kas kecil. Sehingga tidak mungkin terjadi selisih. Namun demikian bukan berarti tidak terjadi sama sekali. Bisa jadi salah ketik atau bisa jadi salah posting. Kemudian sebagai langkah terakhir di ujung halaman laporan, teman-teman bisa memberi ruang atau space untuk otorisasi. Misalnya prepare by, acknowledge by, kemudian approve by. Sehingga dengan demikian maka laporan rekonsiliasi kas kecil sudah selesai. Jika teman-teman ingin belajar topik petty cash atau kas kecil dengan lebih detail, bisa mencari video saya yang sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum bergabung, saya sarankan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten dari jurnal keuangan. Sampai ketemu